Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pemirsa kursus kita, salam kompeten. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan pemeliharaan Electronic Fuel Injection System. Sebelum bekerja, kita siapkan terlebih dahulu peralatan yang dibutuhkan dalam perawatan Electronic Fuel Injection atau EFI System dan juga peralatan keselamatan kerja. Untuk poin pertama, 1 unit mobil, tools caddy 1 set, dongkak hidrolik, tal servis area kerja, kain lap, kain majun, multitester atau odometer, filler gauge, scanner, gas analyzer, sound scope atau sejenisnya. Kemudian peralatan keselamatan kerja. Poin pertama ada fender cover, poin kedua grill cover, poin ketiga steering cover, poin keempat roll cover, poin kelima sepatu safety, poin keenam sarung tangan, poin ketujuh masker, poin kedelapan pelindung kepala. Sebelum melakukan pemeriksaan maupun penyetelan sistem bahan bakar fuel injeksi, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kondisi awal kendaraan terlebih dahulu. Poin pertama, pastikan tuas transmisi pada posisi parkir atau P jika mobil transmisi matic, atau posisi netral pada mobil transmisi manual. Poin 2, menarik tuas handrem. Poin 3, kunci kontak pada posisi off. Poin 4, pemasangan fender cover, steering cover, seat cover, dan floor cover. Setelah melakukan pemeriksaan kondisi awal kendaraan, kita masuk ke langkah kerja. Poin yang pertama, pada posisi throttle valve tertutup, pemeriksaan play pedal gas harus sesuai spesifikasi. Jika hasil pengukuran tidak sesuai spesifikasi, dilakukan penyetelan mur kabel gas. Spesifikasi play pedal gas 2 sampai dengan 5 mm. Poin kerja berikutnya, pada posisi pedal gas ditekan penuh, periksalah celah antara throttle lever dan lever stopper throttle body. Harus sesuai spesifikasi. Jika hasil pengukuran tidak sesuai spesifikasi, setel dengan cara mengubah tinggi baut stopper pedal. Spesifikasi celah 0,5 sampai 2 mm. Sebelum memeriksa idle speed atau IAC DATI, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yakni pertama, kabel dan selang electronic fuel injection dan sistem kontrol emisi sudah terpasang dengan baik dan benar. Kemudian, kabel gas memiliki play sesuai spesifikasi. Kemudian, semua aksesoris seperti wiper, heater, lampu, AC, dan lain-lain tidak berfungsi. Kemudian, air cleaner sudah terpasang dengan benar dan dalam kondisi baik. Kemudian, tidak ada udara yang masuk dari sistem air intake. Setelah pemeriksaan hal tersebut, periksalah kembali idle speed atau IAC DATI dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita pasangkan scan tool pada DLC dengan kunci kontak posisi off. Kemudian, panaskan engine hingga suhu kerja normal. Kemudian, periksalah putaran idle engine atau IAC DATI sebagai berikut. Gunakan scan tool. Pilih mode data list pada scan tool untuk memeriksa IAC DATI. Kemudian, kita lihat nilai idle speed apakah sesuai spesifikasi. Untuk nilai spesifikasi, pada kondisi AC off, putaran idle engine dan IAC DATI 750 plus minus 50 rotasi per menit. Pada kondisi AC on, 900 plus minus 50 rotasi per menit. Langkah berikutnya, kita perlu melakukan pemeriksaan dan penyetelan idle mixer system. Kita pastikan semua kendaraan dari pabrik telah di-setel CO%-nya. Untuk tipe kendaraan ini tidak ada penyetelan idle mixer system. Selanjutnya, kita lakukan pengecekan idle mixer dan pengecekan CO% pada kendaraan terkait. Gas analyzer-nya kita hidupkan terlebih dahulu. Kemudian, kita masukkan alat pendeteksi asap gas buang pada kendaraan dengan memasukkan ke lubang knalpot. Setelah dimasukkan, kita tunggu sejenak sampai CO tester ini menganalisa asap gas buang yang keluar dari kendaraan. Setelah nilainya sudah start, kita baru bisa membaca hasil dari gas buang kendaraan terkait. Yang pertama di sini untuk CO-nya 0%, kemudian CO2-nya 13,3, untuk lambda-nya 1016, kemudian untuk hidrokarbon atau HC-nya di 48, untuk O2-nya 0,32.
Dan untuk hasil ini memperlihatkan bahwa kondisi kendaraan, asap gas buang atau idle mixernya normal. Kendaraan ini idle mixernya tidak bisa di-setel karena sudah di-setel oleh pabrikan. Dan setelah kita mengetahui analisa dari CO tester ini, kita bisa memprint out-nya. Hasil printout ini menunjukkan yang sama pada CO tester. Seperti CO, HC, CO2, O2, lambda, semua sama karena ini printout dari hasil CO tester. Dan tentunya untuk kendaraan ini sekali lagi tidak bisa di-setel idle mixernya karena sudah di-setel oleh pabrik. Apabila sudah selesai, kita simpan dulu untuk printout-nya. Kita matikan terlebih dahulu atau di zero dulu. Standby, kita cabut kembali untuk selang pendeteksi gas buangnya. Di dalam CO tester ini masih ada asap gas buang, kita zero sebelum dimatikan. Untuk zero ini untuk membuang asap gas yang sudah masuk ke alat ini untuk mengkalibrasinya agar digunakan menjadi baik kembali. Apabila sudah di zero, kita bisa matikan pada tombol yang belakang. Baik, untuk proses pemeriksaan idle mixer dan CO tester sudah kita lakukan dan kita lanjutkan kepada langkah yang berikutnya. Berikutnya, lakukan pemeriksaan throttle body pada kendaraan dengan cara memeriksa throttle valve lever sehingga dapat bergerak dengan lembut. Kemudian, lakukan pelepasan throttle position sensor dan lakukan pemeriksaan tahanan pada throttle position sensor. Untuk itu, kita melihat CD repair manual sebagai panduan spesifikasi tahanan throttle position sensor. Untuk spesifikasinya 2,5 sampai 5 kilo ohm. Dan kita akan menggunakan multitester untuk mengukur tahanan pada throttle position sensor. Pertama-tama kita aktifkan, kemudian kalibrasi alat atau multitesternya. Oke, kita menuju ke throttle position sensor. Pertama-tama kita buka dulu soket atau konektor throttle position sensor seperti yang terlihat pada video. Kemudian kita ukur pin 1 dan pin 2. Untuk hasil pengukuran throttle position sensor, pin 1 dan pin 2 menunjukkan nilai 3,6 kilo ohm. Setelah melakukan pengukuran tahanan pada TPS, kita lakukan pengukuran menggunakan scanner terkait pembukaan throttle valve. Hasil menunjukkan saat diinjak pelan, kondisi oke, saat ditekan penuh menunjukkan nilai 100%. Kemudian kita lepas pedal gas dan menunjukkan 0,04 pada kondisi pedal gas dilepas. Kemudian kita injak sekali lagi, ada kenaikan pembukaan sampai diinjak penuh nilai 100%. Kondisi throttle valve oke. Langkah terakhir, kita perlu melakukan pemeriksaan fuel injector pada kendaraan. Tahapan pemeriksaan antara lain, yang pertama kita gunakan sound scope atau sejenisnya. Periksa suara injektor ketika engine hidup atau saat starter. Putaran suara bervariasi sesuai putaran engine. Jika tidak ada suara atau suaranya aneh, periksa sirkuit injektor, kabel atau konektor atau injektor. Kedua, lepas konektor dari injektor, pasang U-meter atau multimeter antar terminal injektor dan periksa tahanan. Jika tahanan tidak sesuai spesifikasi, ganti fuel injektor. Nilai spesifikasi tahanan fuel injektor 10 sampai dengan 15 ohm pada suhu 20 derajat. Ketiga, pasang konektor ke injektor dengan baik. Demikian tutorial perawatan electronic fuel injection atau EP system pada unit mobil. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai jumpa, vokasi kuat, menguatkan Indonesia, salam kompeten.